The Brandos bukanlah yang sempurna. Terkadang malah menjadi pro kontra. Namun ada satu yang menjadi Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menyampaikan sebuah maksud dan tujuan bicara tentang bibit kelapa sawit. Judulnya memang agak ngeri ya. Hati-hati membeli bibit kelapa sawit. Karena masih banyak orang yang bertanya kepada The Brondol tentang bibit asli atau tidak Pak Pendi. Masih ragu-ragu membeli bibit yang ditanam di lapangan mereka itu sudah asli atau belum. Maka izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Bicara tentang kecambah kelapa sawit, sekali lagi bahwa pembelian kecambah bersertifikat tidak ada lewat pintu belakang, samping kanan, samping kiri, tidak ada, lewat depan. Ketika kita melakukan pembelian kecambah kelapa sawit di balai, itu jelas asli. Bicara tentang ada tanda airnya atau tidak tanda airnya, nomor 19. Terpenting belinya di balai. Karena terkadang memang balai sendiri mengalami trouble bicara tentang kadang-kadang bagaimana sistem lasernya, kadang-kadang ada atau tidak. Selama pembelinya di balai resmi lewat pintu depan, mesti asli. Jadi menjadi permasalahan yang muncul adalah bagaimana ketika sahabat-sahabat The Brondol semuanya atau petani semuanya itu membeli kecambah yang nitip teman. Karena banyak sekali yang selama 3 hari ini, Pak, ini saya beli kecambah nitip teman. Sekali lagi, kalau nitip teman pun, teman yang belinya dari balai resminya, pastikan kalau seandainya misalnya jenengan itu nitip beli sama saya, belinya di balainya. Tidak ada bibit kelapa sawit nitip teman, kemudian temannya bawa 1 kantong 250 biji, ataupun misalnya ini ada tanda airnya masih asli, belum tentu. Selama dia belinya tidak di balai, wassalamualaikum, tetap tidak benar. Bibit itu keasliannya itu tidak benar. Lah bicara tentang bibit kelapa sawit yang palsu, resiko yang terbesar yang kita menikmati adalah kita nggak tahu. Kita itu nggak tahu genetik yang ada pada kecambah yang kita tanam itu, kita tidak tahu. Kalau seandainya kita tidak tahu membeli genetiknya, maka ya kemungkinan apakah dia nanti dura, ataukah dia piscifera, ataukah dia tenera, kita nggak ngerti. Dan satu lagi yang paling mengerikan adalah ketika kita membeli kecambah yang tidak tahu genetiknya, kemungkinan cengkeh akan sangat tinggi. Nah, cengkeh ini adalah cengkeh bin landak ini adalah kelapa sawit yang ketika ditanam tidak mau buahnya kecil-kecil partenokarpi, atau bahkan hanya yang gede itu cuma 1 atau 2 saja, atau mungkin sampai 4 biji, yang lainnya busuk semua. Karena sekali lagi yang kalau bibit-bibit yang seperti ini ya, kalau kita tanam ya kita meletakkan investasinya di mana, kita nggak tahu. Maka belilah bibit dari pintu depan. Lah, masih banyak orang yang bertanya, Pak Pendi, yang penting kan tonasenya bagus, yang penting dura pun nggak apa-apa. Salah. Yang namanya karakteristik dura itu adalah bagaimana dia adalah memiliki cangkang yang tebal. Cangkang yang tebal, buahnya tipis, akan tetapi memang dalam satu persatuan tandan buah segarnya itu memang berat. Akan tetapi jumlah janjang yang dihasilkan tidak akan pernah banyak. Pak Pendi, ada nggak dura unggul? Masih ada yang, Pak Pendi aku pengen bibit bersertifikat tapi yang dura boleh nggak? Dura ya dura. Dura itu adalah tetap memiliki karakteristik yang tadi saya sampaikan. Persatuan berat janjangnya memang gede, tapi jumlah janjang yang dihasilkan sedikit. Sehingga kalau dikalikan berat janjang rata-rata, dikalikan jumlah janjangnya, maka tonasenya akan sedikit. Nah ini yang harus digaris bawahi. Tidak ada dura unggul, nggak ada dura ya dura. Itu. Nah, kemudian sahabat The Brondol bicara tentang bibit kelapa sawit atau kecambah kelapa sawit, mungkin varietasnya udah banyak sekali, silakan saja dipilih. Maka tidak ada satupun kecambah itu yang dari balainya ini khusus gambut itu mineral, itu tidak ada. Karena maka ketika sahabat The Brondol semuanya bertanya kepada saya, Pak Pendi bagus mana, maka menggunakan faktor pendekatan dari pengalaman teman-teman yang sudah menanamnya terlebih dahulu. Kalau aslinya tidak ada. Label DP Sains 1 khusus gambut itu enggak ada. PPKS Dampi khusus gambut itu enggak ada. Jadi ya memang faktor pendekatan dari pengalaman-pengalaman yang sudah pada menanam di gambut itu sendiri. Lah ini kalau bicara tentang ini. Jadi kesimpulannya untuk kecambah adalah tidak ada lewat pintu samping kanan, kiri, depan, dari belakang itu enggak ada. Adanya dari depan, belinya di
bagian pemasarannya saja. Dan disclaimer pada sore hari ini The Brondol tidak jualan kecamba. Jadi kalau ada satu lagi nih, masih banyak orang yang bertanya, Pak Pendi bisa nggak COD? Tidak ada satupun balai bibit atau kecamba bersertifikat yang menerima COD, itu nggak ada. Semuanya payment dulu, total berapa, payment berapa, tunggu tanggal pengirimannya. Tidak ada yang namanya COD. COD jelas palsu, jelas palsu. Tidak ada bibit itu kecamba bersertifikat COD. Wong kita aja bayar kadang-kadang nunggunya lama, apalagi COD itu tidak ada. Kemudian sahabat The Brondol yang selanjutnya adalah kita membicarakan tentang bibit siap tanam. Nah ini yang mungkin sedikit harus saya jelaskan dulu. Karena bibit bersertifikat, kemudian bibit abal-abal, kentosan yang bagus, ketika dia sudah jadi bibit, kita akan susah. Seahli-ahlinya itu akan susah menerangkan, wah ini kentosan PPKS 540 itu ya nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan itu. Atau ini adalah dari bibit cabutan dari DPSN 1 Kalabar pada nggak ada, tidak ada seperti itu. Sehingga hati-hati ketika sahabat The Brondol mau menanam bibit bersertifikat yang siap tanam, pastikan yang pertama itu dokumennya dulu. Itu dokumennya dulu. Kalau masalah harga kadang ada yang sekarang ada yang di 35, 38, 40 sangat tergantung wilayahnya. Jadi harga tidak bisa jadi patokan. Patokan yang pertama adalah tetap kita lihat sertifikatnya. Tapi apakah boleh nih Pak Pendi sebagai konsumen bertanya sertifikatnya kepada pembelinya? Ya wajib. Wong kita yang mau beli kok kalau dia nggak mau ngasih sertifikatnya ya jangan dibeli. Lihatin. Jadi misalnya kita datang ke pembibitan mereka, kemudian melihat melihat sertifikatnya, benar nggak kapan pembelian benihnya. Memang kalau toh dari beberapa balai yang tidak mengeluarkan sertifikat, tapi kan ada DO-nya, delivery order-nya itu ada. Pemesanannya berapa banyak itu tetap ada. Tidak mungkin tidak ada. Itu tetap ada DO-nya, belinya apa, varietasnya apa. Maka kalau ada bibit apa yang dijualkan, tak tanya varietasnya apa, PPKS berapa. Nah ini nggak tahu ya, wassalamualaikum itu. Berarti dia nggak jelas itu belinya dulu di mana gitu. Jadi tidak kalau yang namanya beli bibit siap tanam itu yang pertama tetap dilihat dulu dokumennya. Itu kita sebagai petani petani yang mau menanam kelapa sawit kemudian bertanya tentang sertifikatnya, ya hak kita sebagai petaninya. Mana dokumennya. Maka izinkan The Brondol untuk menyampaikan kepada para penangkar, harusnya tetap disampaikan sama mereka keasliannya. Bukan kita malah marah-marah itu. Kalau Anda nggak percaya sama saya, bukan. Petani itu harus lihat dokumennya. Ini jenisnya apa misalnya nih ya. Kita ke pembibitan kemudian melihat lahan bibitnya yang ada. Totalnya 3.000, DO-nya 3.500. Mungkin misalnya dia lihat di bibitan 3.200, DO-nya 3.000, bisa nggak? Ya mungkin, dulu banyak double tone-nya ya mungkin. Akan tetapi sangat tidak mungkin ketika DO-nya misalnya 10.000, kemudian di lapangan 100.000, kan jelas nggak mungkin. Berarti yang 90.000 apa gitu loh. Jadi memang harus dilihat dokumen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fisiknya. Pastikan DO-nya itu adalah sesuai dengan fisiknya. Misalnya menanam di September 2023, berarti sekarang udah 1 tahun. Fisiknya bagaimana? Itu jangan membeli bibit kelapa sawit hanya dari tahunnya saja, tapi mencocokkan antara tahun tanamnya sama fisik yang ada di lapangan. Bila misalnya setahun tapi kok belum pecah daunnya, ngawur, itu jelas salah itu maksud saya. Harus dicocokkan karena kita membeli bibit kelapa sawit mencocokkan antara umurnya dengan fisik yang ada di lapangan. Dan sekali lagi jangan pernah percaya langsung DO-nya dari jauh, tapi harus ada minta videonya ataupun fotonya, ya sah-sah aja. Itu kalau dari bibit bersertifikat nih. Kemudian menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol, kalau Pak Pendi kenapa kok label biru yang mahal itu? Kok apa sih bedanya bibit bersertifikat dengan bibit bersertifikat label biru? Label biru biasanya diperuntukkan kalau berkepentingan adanya dari supervisi dari Dinas Perkebunan Provinsi yang
yang sebagai sertifikasi bibit sendiri. Jadi ada kunjungan dari balai, dari dinas provinsi untuk mengetes keasliannya. Jadi mereka akan mengecek bibit bersertifikat, jelas kalau label biru jelas bibit bersertifikat. Tapi nggak usah ragu-ragu, tanyakan saja mana ada bibit bersertifikat label biru. Tapi kalau dia nggak bisa menunjukkan sertifikat kecambahnya, ya malah dipertanyakan birunya dari mana gitu. Jadi harus tercek, pertama tetap cek dokumennya itu. Kemudian kalau yang nggak label biru bagaimana? Apakah jelas bersertifikat? Ya tetap bersertifikat. Akan tetapi kalau di Indonesia polosnya masih ada orang penangkar yang bersertifikat, beli bibit bersertifikat, ditangkarkan, dijual. Nah ini karena memang masih boleh, itu masih ada gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau dari dinas perkebunan provinsi yang melihat video ini komentar, malah tak ajak diskusi sekalian. Bagaimana sih mekanismenya tentang label biru ini? Karena memang harusnya dipermudah penangkaran, bagaimana izin dan sebagainya. Itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Karena bertepatan masih di Purwokerto, tapi pertanyaannya banyak banget yang masuk bicara tentang bibit bibit kelapa sawit yang bersertifikat. Jangan sampai salah beli. Kalau salah beli ya wassalamualaikum. Karena kita nggak mungkin, misalnya gini sahabat The Brondol, kita membeli bibit bersertifikat dari sebuah penangkaran, ditanamlah di lapangan. Begitu tanam lapangan isinya cengkeh 40%, ya kita tahu tuntut itu. Itu nggak mungkin, kalau apalagi afkir genetik sampai 40% itu bukan afkir genetik, tapi ya memang buangan genetik mungkin kali. Tidak akan mungkin. Maka sekali lagi cek dokumennya. Yang sering terjadi adalah begitu kita ngecek dokumennya, ternyata DO-nya 1.000, di lapangan 3.000. Nah, ini harus dipertanyakan yang 2.000 dari mana. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan yang pada malam hari ini. Sekali lagi bahwa vlog ini tidak menyinggung siapa-siapa. Semoga sahabat The Brondol hanya pure, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu adalah prinsip dari The Brondol. Itu. Jadi tidak ada istilahnya misalnya beli bibit bersertifikat kalau ditanam buahnya jelek. Sekali lagi bibit adalah hanya pada modal awalnya saja. Modal bahwa bibit bersertifikat ada kemungkinan harapan yang besar. Tapi bahwa bibit bersertifikat bukan segala-galanya yang bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Karena bahwa faktor produktivitas tanaman kelapa sawit, faktornya banyak sekali. Bibit, tanah, dan sebagainya. Itu akan saling berkolaborasi menghasilkan produktivitas yang bagus. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.